Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'alana bi barakatihi wa bikum fid dharain amin bi sanadin muttasil ila muallif rahimahullahu ta'ala. Faslun qala ashabuna yustahabbu lil imami fi salatil jahriyati an yaskuta arba'a saktatin ila akhiril kalam. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari yang cerah ini kita masih sama-sama diberikan nikmat oleh Allah, yaitu nikmat kita bisa hidup dalam keadaan iman, dan nikmat juga kita bisa hadir bersama-sama di dalam kita bermujalasah, kita bertemu, berkumpul, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini membawa keberkahan untuk kehidupan kita, keberkahan buat keluarga kita, keberkahan buat anak-anak kita, sehingga anak keturunan kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, rezeki kita menjadi rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakah, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para sepuh, para bini sepuh, para tokoh masyarakat, para asatidah, para guru-guru. Kita melanjutkan kajian kitab kita, kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi. Kita masuk kepada fasal yang selanjutnya, faslun, ay hadza faslun. Ini adalah suatu fasal. Qala ashabuna, berkata para ulama-ulama mazhab kami, ya. Kalimat ashab itu maknanya adalah ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Bukan sahabat, bukan, ya. Kalimat ashab itu adalah ulama-ulama yang mengikuti mazhab Syafi'i. Dan ini merupakan mazhab yang paling banyak pengikutnya, hadirin. Dari mazhab yang lain-lain, ini yang paling banyak, mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i itu, ya, menggabungkan antara metode ahlul hadis dengan metode ahlul ra'i. Ya, jadi kalau zaman dulu, zaman Imam Syafi'i, itu ada orang yang banyak menggunakan logika. Siapa itu? Imam Hanafi. Itu kalau berfatwa, kalau mengambil hukum, banyak menyandarkan kepada logika. Ya. Di antaranya contoh, ya, kita tahu dalam hadis Nabi pernah bersabda tentang masalah laut. Ya, apa kata baginda Rasul? At-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Yang namanya laut itu suci, ya. Tahur ma'uhu, airnya suci. Al-hillu maitatuhu, halal bangkainya. Nah, dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan kalau seandainya ada ikan mati di dalam laut, bagaimanapun keadaannya halal dimakan berdasarkan nas dari hadis Nabi. Tapi beda dengan Imam Hanafi. Imam Hanafi punya pendapat yang beda. Apa kata Imam Hanafi? Ikan di laut walaupun bangkai itu boleh dimakan dengan syarat itu ikan tidak mati kebalik, hadirin. Nggak ngapung. Ya kan, ikan tuh kalau mati, kalau udah ngambang, udah ngapung, ya, itu udah jadi bangkai banget itu. Nah, itu kata Imam Hanafi, itu nggak bagus. Itu nggak boleh dimakan, haram dimakan. Ya. Nah, dari mana? Ya, dari tadi logika tadi. Ikan kalau udah ngapung berarti udah bangkai udah nggak bagus kita makan. Ya. Nah, itu jadi ada perbedaan antara ijtihadnya Imam Hanafi dengan Imam Syafi'i. Sama lagi masalah nyentuh perempuan. Imam Hanafi beda dengan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, nyentuh bini, nyentuh perempuan, baik sengaja atau nggak sengaja, batal. Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, bukan, nyentuh bini nggak batal. Yang batal adalah berhubungan suami istri, kata Imam Hanafi. Dalilnya apa? Dalilnya aula mastumun nisa, sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan kalau kalian nyentuh perempuan batal. Kata Hanafi, nyentuh itu tidak mesti bermakna nyentuh. Itu bahasa kiasan. Al-Quran kalau ngomong tentang masalah vulgar di dalam Quran, ya, itu Al-Quran tidak berbicara vulgar, tapi Al-Quran pakai bahasa kiasan. Untuk kayak kita ngomong sama pengantin baru, bini lu udah lu colek belum? Apa makna colek di situ? Nah, itu Tarpan tahu dah tuh. Makna nyolek bukan berarti diapain? Dicolek, dari tadi juga ada nyolek kan begitu.
Maka makna nyolek di sini makna kiasan. Apa itu? Berhubungan suami istri. Nah sama, ketika Quran berbicara menyentuh perempuan, kata Imam Hanafi, menurut logika beliau, ini larinya kepada majas, bukan kepada hakikat. Ya, jadi nanti kita banyak ketemu tuh dalam Al-Quran ya, dalam pendapat-pendapat Imam Hanafi yang menggunakan apa? Logika. Nah Imam Syafi'i ini menggabungkan antara kedua hal tersebut. Imam Syafi'i pakai hadis pun pakai logika. Tuh, ya. Makanya Imam Syafi'i muridnya banyak. Ya. Di antara murid beliau yang terkenal Imam Ahmad bin Hambal. Tuh, subhanallah. Pendiri mazhab, muridnya itu. Ya. Bahkan Imam Ahmad bilang dulu ilmu hadis terkunci mutlak. Sampai datang Imam Syafi'i yang jelasin isi hadis yang orang lain nggak paham, subhanallah tuh ya. Nah, jadi betapa luar biasa nih imam kita ya. Maka berkata ashabuna, apa kata ulama mazhab Syafi'i, yustahabbu lil imami, disunnahkan bagi imam fis salatil jahriyati, pada salat yang dibaca keras, an yaskuta arba'a sakatatin, yaitu dia itu ya melakukan saktah ya, saktah. Pernah dengar istilah saktah? Diam sejenak. Arba'a sakatatin, dengan 4 kali saktah. Ihdahunna, yang pertama akibat takbiratul ihram, yaitu setelah takbiratul ihram. Liya'tiya bidu'ail istiftah, agar ya ia bisa membaca doa iftitah. Jadi kalau kita sholat nih Allahu Akbar, jangan langsung Allahu Akbar kabiro. Napas dulu hadirin. Allahu Akbar. Nah itu namanya saktah, diam sejenak ya, antara takbir dengan doa iftitah. Wasaniyah, yang kedua, ba'da faraghihi minal Fatihah, setelah selesai baca Fatihah, saktatun latifatun jiddan, ada diam yang sangat sebentar sekali. Baina akhiril Fatihah, antara akhir Fatihah, wa baina amin, dan antara kalimat amin. Tuh ya, jadi pas kita baca waladdallin, diam dulu tuh. Amin. Cuman jangan lama-lama, diam sebentar aja. Waladdallin. Amin. Ya. Jadi nggak langsung waladdallin, nggak, dijedah sedikit. Itu saktah yang kedua. Itu saktah latifah, sangat-sangat ya pendek. Untuk apa pakai saktah? Liyu'lam anna amin, agar diketahui bahwasanya amin laisat minal Fatihah, bukan bagian dari suratul Fatihah. Tuh ya. Jadi amin itu bukan bagian dari Fatihah. Tuh. Wasalisah, yang ketiga, saktah yang ketiga. Ba'da amina, setelah amin, saktatun tawilatun, adalah saktah yang panjang. Nah ini dia. Jadi kalau kita jadi imam nih ya, waladdallin, amin. Nah setelah amin itu jangan langsung baca surat. Itu dianjurkan berhenti dalam tempo yang cukup lama ya. Berapa lamanya? Lamanya seukuran orang bisa baca Fatihah ya. Berapa detik tuh? Coba dihitung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa? Ada semenit? Berapa? 1 menit. Itu berhentinya semenit ya. Habis waladdallin amin, berhenti, saktah tawilah semenit aja. Kenapa? Karena biasanya kalau imam suaranya bagus, habis waladdallin amin langsung baca surat, kadang-kadang makmum terpesona dengan suara imam. Pas lagi waladdallin amin,
Imam baca Ar-Rahman. Wah, makmumnya favorit aneh itu dalam hati. Masya Allah. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Wah, makmumnya terpesona, dimikirin, oh iya, ini dulu aneh banget surat ini nih. Jarang-jarang di Al-Quran ada imam bacanya Ar-Rahman. Enggak baca Fatihah tuh makmum. Kenapa? Karena terpesona dengan bacaan imam. Karena enggak fokus. Makanya abis imam baca amin, kasih waktu makmum biar baca apa tuh? Fatihah, ya. Nah, cuman imam kan bengong tuh ya. Imam kan lagi nungguin bengong gitu, diam aja gitu. Ada dua ya caranya. Yang pertama, imam itu dianjurkan membaca ayat tapi dengan disirkan. Contoh kita salat Jumat baca apa tuh? Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, waladhdallin amin. Imam baca Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghutsaan. Kira-kira imam udah baca Fatihah baru sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah. Tuh baru dikerasin. Biar jangan sampai ada dalam sholat itu kagak ada bacaannya. Ya, jadi imam juga jangan bengong juga imam. Ya. Nah, pernah saya dapat tuh, saya juga pernah sampaikan di sini ya. Kalau kita pengen punya anak soleh, pengen punya anak pinter, pengen punya anak bener. Nah, itu di Kuitang ada seorang kiai, yaitu punya anak semuanya jadi ustadz semua. Ditanya amalannya apa kiai? Saya kalau jadi imam, saya sholat, antara amin dengan surat yang kedua, saya baca Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadikas. Itu saya baca itu amalannya tuh. Ya. Nah, jadi jangan kita bengong di situ. Baca tuh ayat, baca ya surat. Ya. Nah, yang ketiga, kalau seandainya kita baca suratnya pendek, jangan disirkan bacanya ya. Kan rakaat kita setelah baca Fatihah, amin, nah baca suratnya pendek, jangan disirkan sebagiannya. Ntar kalau sirkan sebagiannya tinggal walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu akbar, jamaah kita imam baca apaan ini itu? Tahu-tahu walam yakullahu. Ya. Jadi kalau pendek baca surat yang tadi Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak itu ya. Nah, ini hadirin rahimakumullah. Nah, ini cara ya tadi kita itu melakukan saktah. Ada gak hikmah lain selain daripada itu? Ada penelitian yang menyebutkan tuh kalau sholat orang yang terburu-buru itu enggak menenangkan hati, hadirin. Padahal ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah hati tenang. Gimana caranya? Ya zikir. Zikir yang gimana yang tenang, bukan yang Allah 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 Allah, bukan begitu. Allah Allah Allah. Jadi ada tarikan nafas hadirin. Ya. Bahkan dalam salah satu thariqah itu ada permainan nafas di situ. Nah, itu yang bikin orang tuh hatinya tenang. Ya. Makanya kenapa orang kalau pusing, kalau lagi puyeng, dia ngerokok hadirin. Kenapa hadirin? Kalau lagi pusing ngerokok tenang nggak tuh? Tenang hati. Biar kali utang banyak gitu, diseduhin kopi apa? Kopi kapal api itu. Ame rokok Samsung rokok tenang. Kenapa tenang? Sebenarnya tenang bukan karena rokoknya. Tenang karena tarikan nafas dan hembusan hadirin. Ya. Jadi kalau kita ngerokok kan tarik tuh. Keluarnya. Oh jadi zikir tuh. Masya Allah. Tuh, ternyata tenangnya gara-gara itu. Makanya kalau kita sholat, ya kalau pengen tenang jangan buru-buru. Kalau pengen tenang sholat ke masjid, jalan jangan buru-buru. Ini kakak ke masjid jalan ngos-ngosan, jalan cepat banget. Habis datang nyampe kebetulan pakai gomis. Muazin langsung lirik kita kan gitu. Tat imam, langsung imam aja. Padahal masih apa tuh? Masih ngos-ngosan. Udah komat aja nih kan begitu. Allahu Akbar. Itu nggak bagus. Ya, makanya yang bagus kata Nabi ya jalannya bisakinah, tenang. Walaupun ketinggalan rakaat tenang santai. Ya, makruh hukumnya jalan ke masjid buru
buru-buru. Ya syukur-syukur dia buru-buru, disyukur-syukur dia buru-buru tapi selamat. Nah ada orang buru-buru datang keserempet karpet, hadirin. Jalan buru-buru keserempet karpet, kesandung, nyundul jamaah lagi sholat. Buak gitu. Jamaah yang kesundul, nyundul lagi, sampai imam kesundul juga, hadirin. Jadi kayak main apa tuh? Bola bowling gitu kan gitu ya. Nah, ini hadirin hati-hati nih. Ya. Jadi udah kita jalan santai, tenang. Mau imam lagi diri dapat rakaat, alhamdulillah. Mau imam lagi ruku, dapat rukunya imam, alhamdulillah. Mau imam lagi itidal, ikut itidal, alhamdulillah. Semua sama aja pahalanya. Makanya ada video tuh, ketika pintu masjid dibuka, dia lari. Nah itu, waduh nggak beres hadirin itu. Itu ibadah tanpa ilmu hadirin. Memang betul, sop pertama dapatnya, emang betul afdol, cuman dengan cara yang tidak disukai Nabi. Ya, makanya ada dalam kitab, kalau kita sebagai anak muda, ya di sop pertama, kemudian datang ustadz, gitu, ya, kita mundur tuh, karena apa? Ustadz lebih pantas diri di sini ketimbang aneh. Kita tetap dapat pahala sop pertama, tuh. Tapi dengan syarat, nggak usah nyuruh, mundur aja mundur, karena nyuruh orang ke depan makruh hukumnya. Kita lagi sholat nih begini nih. Maju situ maju. Enggak lagi sholat, sebelum sholat. Maju, makruh hukumnya. Enggak boleh nyuruh orang mendapatkan sab yang lebih afdal tapi kita enggak dapat. Tapi boleh kalau kita mundur sendiri, enggak pakai nyuruh, boleh. Kita mundur, mempersilakan yang tua buat maju, nah itu bahkan dapat pahala sab pertama. Sama kayak orang yang tadi di belakang sholatnya, tapi di rumah niat, ya Allah saya pengen saf pertama, maka Allah hitung itu orang yang di belakang dapat saf pertama. Innamal a'malu. Jadi nggak perlu kita lari, hadirin. Itu namanya orang beribadah tanpa didasari ilmu. Tuh, ya. Nah itu ya. Jadi hikmahnya kenapa kita sholat menggunakan saktah itu agar tadi adanya ketenangan dalam sholat kita. Ya, kita aja makan aja pakai saktah, gak makan pakai saktah, suap, kunyah dulu, telen, napas dulu, kan gitu ya, bener gak? Ada orang kalau makan suap, apa tuh akhirnya? Selak. Ya, jadi biar gak keselak dalam sholat kita harus pakai saktah. Bihaisu yakra'ul ma'mumul fatihah. Panjangnya semana saktah yang tawilah yang panjang tadi, panjangnya seukuran imam makmum membaca al-Fatihah. Warabi'atu, dan yang keempat, saktah yang keempat, ba'dal faraghi minas surah, setelah ia selesai daripada surat, yafsilu biha bainal qira'ah wat takbiratil hui ila ruku', yaitu yang memisahkan antara bacaan Qur'annya dia dan takbir untuk turun kepada ruku. Jadi saktah yang keempat sebelum ruku, hadirin. Minal jinnati wan nas. Tahan sebentar. Allahu akbar, begitu. Ya. Jadi nggak langsung minal jinnati wan nas, Allahu akbar, nggak sunnah tuh. Diam dulu sebentar. Makanya kita pengen tahu imam yang punya ilmu sama yang enggak ya dari saktah-saktah tadi itu. Ya. Minal jinnati wan nas, Allahu akbar, gitu. Nah, apa hikmahnya? Kalau kita langsung ruku, bisa jadi makmum belum kelar Fatihah. Ya. Kita jeda sebentar tuh, minal jinnati wan nas, jeda. Makmum masih bisa nerusin suratul Fatihah tadi. Nah, baru kita apa? Ruku. Nah, itu ya. Nah, itu dinamakan dengan saktah. Jadi saktah terbagi menjadi 4, ya, terbagi menjadi 4. Nah kalau kita jeniskan terbagi menjadi 3 jenisnya. Yang pertama saktah pendek banget, itu antara Al-Fatihah dengan Amin. Nah bahkan ada salah satu qaul mengatakan kalau kita membaca waladhdallin sebelum Amin ada bacaannya, hadirin, tambahan biar ngejedah. Apa itu? Rabbighfirli waladhdallin Rabbighfirli amin. Jadi ada Rabbighfirlinya. Itu disunnahkan, ya. Rabbighfirli doang. Ya. Yang Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni panjangan, hadirin.
Ya. Yang kedua, saktah tawilah, saktah yang panjang seukuran suratul Fatihah. Yang ketiga, saktah mutawassithah, saktah yang sedang. Yang tadi itu ya, antara takbir dengan suratul Fatihah. Ya. Kemudian faslun, fasal yang kedua, fa idza faragha minal Fatihati, kalau sudah selesai baca Fatihah, ustuhibba lahu, disunnahkan baginya, an yaqula amin, yaitu mengucapkan amin. Tuh. Wal ahaditsus sahihah, berdasarkan hadis yang sahih, fi hadza katsiratun masyhura, itu banyak sekali, ya, masyhur sekali, fi kathrati fadlihi, akan banyaknya fadilah mengucapkan amin, wa azimi ajrihi, dan besarnya ganjaran orang yang mengucapkan amin. Wa hadza ta'min, dan mengucapkan amin ini mustahabbun likulli qari'in, disunnahkan bagi setiap orang yang baca Fatihah, sawaun kana fis shalah, baik ia dalam salat, am kharijan minha, atau di luar salat. Jadi kalau yang namanya amin hadirin enggak mesti salat doang. Ya. Jadi kita lagi tahlil ya, Al-Fatihah, a'udzubillahi waladhdallin, amin. Tetap amin juga. Ya. Mau di salat ataupun di luar salat. Nah, wa fihi, dan dalam membaca amin, ya, arba'u lughatin, ada 4 lughat, 4 cara baca hadirin. Ya. Afsahuhunna, yang paling fasih, wa ashharuhunna, yang paling masyhur, adalah membacanya amin bil maddi wat takhfif, dengan memanjangkan amin. Tuh. Ya. Takhfif di sini nggak pakai tasydid ya. Amin. Jadi kalau paling bagus ya, waladhdallin, amin. Panjang, A-nya panjang, min-nya panjang. Ya. Wasaniyatu, yang kedua, bil qasri wa takhfif, dengan dibaca pendek dan takhfif ringan. Sama kayak tadi, ya. Amin. Ya, amin. Amin gitu doang udah. Ya, dibaca pendek. Nah, ini yang kedua ini biasanya kalau kita lagi doa bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, itu. Baca yang kedua nih. Ya. Jadi kalau ada orang misalnya, salah itu amin pendek, yang benar panjang. Enggak, ada 2 bacaan. Ada yang baca amin ya Allah, amin. Boleh panjang, boleh pendek. Amin, 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 amin. Kan begitu. Ya. Ini bukan lagi politik, kemarin udah tuh ya. Amin, 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 udah kelar itu ya. Ini udah lagi politik lagi hadirin tuh. Ya. Jadi jangan nyalain orang yang bilang amin, amin pendek, jangan. Ya. Ada yang 3 yang mengatakan wasali satu al bil imalah, membacanya dengan imalah. Tahu imalah? Amin, pakai e, amin. Ya. Makanya orang-orang apa di luar kita tuh amin itu. Ya. Cuman ulama kebanyakannya dari kalangan ulama fuqaha menyalahkan bacaan amin pakai tasydid. Tapi ada yang membenarkannya. Ya. Nah, jadi yang paling bagus baca yang pertama. Amin tuh. Orang Indonesia kalau yang namanya amin kadang-kadang menyesuaikan Fatihahnya. Bener gak? Waladhdallin. Amin tuh. Waladhdallin. Amin gitu. Menyesuaikan gitu orang Indonesia paling banget sama nada dah. Emang dasar penggemar dangdut ada. Tapi jangan dibanyakin. Amin. Allahumma amin. Itu lagunya Bang Haji itu ya. Jadi baca demikian hadirin tuh ya. Jadi boleh yang mana aja boleh. Fal ulayani, maka 2 yang pertama masyhuratani, itu masyhur banget tuh. Amin sampai amin. Wasalisatu, adapun bacaan yang ketiga amin dengan yang keempat, warabiatu hakahuma al-Wahidi. Imam al-Wahidi seorang ulama besar di awal kitabnya Al-Basit menyebutkan tentang 2 bacaan tadi yang terakhir. Wal mukhtaru, adapun pendapat yang dipilih bacaan mana yang kita baca ketika sholat adalah bacaan al-ula, yang pertama. Amin tuh. Waqad basatul qaula fi bayani hadhil lughat, aku telah jelaskan dengan panjang lebar penjelasan ini lughat, ini bahasa, ya. Wa syarhiha, dan juga aku telah membahas tentang syarahnya
dan juga penjelasan maknanya, wa dalailiha dan dalil-dalilnya, wa ma yata'allaq biha dan apa saja yang berkaitan dengan amin dalam kitab Tahzibil Asma'i wal Lughat. Ini dalam kitab Tahzibil Asma' wal Lughat. Ini kitab Imam Nawawi ya. Tebelnya kalau nggak salah 3 jilid besar. Nah, ini saya kebetulan semalam baca-baca tuh. Oh di kitab Tahzibil Asma' wal Lughat. Nah, saya baca ini. Imam Nawawi ya membahas apa dalam kitab itu? Kata Imam Nawawi, Imam Mujahid mengatakan, amin adalah salah satu nama Allah. Amin, nama Allah. Kata Imam Mujahid. Kata Imam Sahal, makna amin adalah apa? La yaqdiru ala hadza illa si ahadun siwaka. La yaqdiru ala hadza ahadun siwaka. Ketika kita baca amin, maknanya enggak ada yang mampu mengabulkan doa saya selain Engkau ya Allah. Ya. Ada lagi yang mengatakan amin maknanya la tukhayyib roja'ana. Ya Allah, jangan kecewakan harapan kami ya Allah. Ya. Nah, yang keempat nih, ya, kata Imam Atiyah Al-Aufi, dia mengatakan amin itu bukan bahasa Arab, tapi amin bahasa Suryani. Wa maqali inna rahmatan ghufran. Fa innaka wa maqali inna. Ada lagi tuh, ada itu ya, bahasa semut. Ada tahu belum bahasa semut? Asyidi inna. Ini bahasa Suryani. Ini benar bahasa Suryani. Kenapa? Dalam bahasa Arab tidak ada wazan yang menggunakan wazan fa'il, nggak ada. Kalau fa'il ada, fa'ilun ada. Kan kita belajar sorob tuh ya. Fa'ala yaqulu fa'alan wa fa'alan fahuwa fa'ilun. Ada. Tapi kalau fa'il kagak ada. Itu bukan bahasa Arab. Itu bahasa Suryani. Bukan Suryati hadirin ya. Suryani itu. Memang lagi rame kemarin tuh ya, bahasa Suryani ini. Aduh. Orang Indonesia paling gampang banget dipengaruhi namanya dukun. Maaf hadirin ya. Kalau orang itu alim, bener-bener alim, ya, nggak bakal tertipu dengan yang begitu-gitu. Ya, katanya apa tuh? Bisa, jangankan belah kitab, belah langit gufron siapa katanya. Allahu Akbar, belah langit hadirin. Belah tengah baru kita gitu. Belah langit bisa katanya Allah. Bisa bahasa semut. Bisa bahasa apa lagi? Bahasa jin. Allah. Ini repot hadirin ya. Makanya standarnya seorang ulama standarnya itu bisa bahasa Arab. Kalau ada orang bisa bahasa Arab, bisa kitab kuning, itu ulama udah itu standarnya ya. Nah, ini bahasa Arab nggak bisa. Yang paling fatal adalah ketika berkata, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa maqadi inna rahmatan ghufran, begitu lagi. Oh, kok maqadi lagi nih. Ini man kadzaba alayya muta'ammidan, ini berdusta atas nama Nabi. Kita aja nih hadirin, ketika membaca hadis salah dikit aja bisa berakibat fatal hadirin. Contoh, idza mata ibnu adam in qata'a amalu illa min thalathin shadaqatun jariyatin. Salah hadirin. Kalau sodakotun jariyatun, kalau sodakotin jariyatin, jangan sodakotun jariyatin. Itu sudah salah, dan orang yang salah baca hadis, maka dia itu kalau sengaja siap-siap tempat duduk di neraka. Ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, kata baginda Rasul. Atau kama qala Nabi. Nah, jadi kalau kita ragu-ragu hadisnya begini, bukan, bilang aja au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak ada. Ya. Asyidi inna kalimatul ghufran, inna kamu ma'allah. Au kama qala Nabi, enggak begitu enggak. Dia enggak pakai au kama qala Nabi tuh. Seandainya dipakai au kama qala Nabi, ya masih mending dah. Ya. Itu fatal banget, berbahaya sekali itu kalau ada orang berani berdusta atas nama Nabi itu. Jadi kalau emang bukan hadis, jangan dibilang hadis hadirin. Ada salah satu hadis populer, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang kenal dirinya, maka kenal akan Tuhannya. Kata Imam Abdurrahman As-Suyuti dalam kitabnya Qaulul Ashbah fil hadis, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Beliau katakan itu bukan hadis. Man arafa nafsah bukan hadis, tapi pendapat perkataan seorang sufi itu. Jadi nggak semua hal dikatakan hadis. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang girang dengan bulan Maulid, kedatangan lahirnya Nabi, maka Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Man fariha bidu. Siapa orang yang girang dengan datangnya Ramadan, Allah haramkan jasad dari api neraka. Itu hadis palsu hadirin.
menurut ulama hadis. Ya. Jelas ya. Jadi amin bahasa apa tadi? Bahasa Suryani. Tapi yang dikatakan nanti di dalam kubur kita ditanya ame malaikat dengan bahasa Suryani, ada yang mengatakan demikian. Ya. Jadi ada yang mengatakan demikian. Itu nggak salah ya. Cuman bukan wa maqali inna rahmatan itu ya. Itu bukan bahasa apa? Suryani tapi Suryadi ya. Yang keempat, yang kelima, Imam Abdurrahman bin Zaid mengatakan yang namanya amin kanzun min kunuzil arsy, merupakan harta simpenan di arsy. Ya. Imam Abu Bakar Al-Warraq mengatakan amin adalah apa? Quwwatun lid-du'a wastinzalun ar-rahmah. Yang namanya amin itu adalah kekuatan dalam berdoa dan juga ya sesuatu yang bisa menurunkan rahmat Allah. Tuh ya. Nah bahkan nih yang luar biasa ajib nih hadirin. Amin itu berapa huruf amin? 4. Alif, mim, ya, nun. Allah ketika mengajarkan amin kepada Nabi Muhammad SAW, itu Allah kagak ngajarin lagi kepada umat-umat sebelumnya. Jadi orang-orang Yahudi iri dengan Nabi. Kenapa? Nabi diajarkan kalimat pusaka yaitu amin. Dan amin itu terdiri dari 4 huruf. A, mim, ya, nun. Dan 4 huruf tadi, masing-masing huruf Allah ciptakan malaikat untuk menjaga 1 huruf tadi. Yang mana siapa yang mengucapkan amin 4 huruf, Allah ciptakan 4 malaikat yang 4 itu akan mintain ampun buat kita. Ya. Nah, jadi luar biasa tuh amin ya. Kalimat sependek itu tapi fadilahnya luar biasa. Makanya kita jangan ngeremehin hadirin aminnya ulama, amin doang itu. Doain ya biar aneh sehat, amin. Itu jangan diremehkan itu hadirin. Aminnya doang. Bahkan kita kalau kita jenguk orang sakit hadirin, umumnya kalau kita jenguk orang sakit, kita doain orang sakit umumnya. Tapi kalau kata ulama, kalau kita jenguk orang sakit, sunnahnya minta doain sama yang sakit. Ya. Ini mungkin jarang dipraktekin sama orang ya. Kalau kita datang ke rumah orang sakit, kita yang minta doain dari orang yang sakit. Kenapa? Orang yang sakit itu doanya mustajab hadirin. Ya. Maka jangan kita doang yang doain, dia juga doain kita. Minimal banget dia doain kita dengan kalimat amin. Tuh. Ya, mudah-mudahan ente sehat afiat. Dia bilang yang sakit amin. Malaikat dengar, kata malaikat ente juga yang doain dapat. Ya. Jangan datang ya orang sakit ditanya-tanya hadirin. Lu sakit kenapa? Bener gak? Udah gitu nanya detail lagi. Coba ceritain dari awal. Ceritain dari awal. Jadi begini nih, aneh naik motor, pagi-pagi kan ngantuk tuh. Aneh nggak sengaja nabrak trotoar. Jatuh? Enggak jatuh. Aneh jalan lagi. Terus jatuhnya di mana? Nah, di Kuningan, sampai Kuningan aneh juga masih ngantuk tuh. Nah, tiba-tiba ada mobil di depan aneh. Ketabrakan? Enggak tabrakan. Saya ngeles. Panjang bener kisahnya nih. Terus tabrakannya di mana? Nggak boleh hadirin datang ke rumah orang sakit ditanya-tanya banyak, jangan. Bahkan sunnahnya kalau kita ziarah, kalau kita ke rumah orang sakit jangan lama. Jangan pakai nanya sakit apa, udah nggak usah doain aja. Apalagi pakai bilang begini, wah yang begini marah tetanggaannya mati nih. Bapak sakit apa? Ini gula saya naik berapa? 500. Waduh, 500 itu. Bapak saya dulu meninggal itu. Nah, itu yang begini-gini bikin orang pikirannya jadi down. Kalau pikirannya ngedon, fisiknya juga down. Makanya kalau mau sehat itu pikiran kalau bisa kudu sehat. Pikiran dulu aja ya. Makanya orang yang ngerokok itu lebih panjang umurnya daripada yang nggak ngerokok. Kenapa? Orang kalau banyak masalah dia ngerokok, hilang masalahnya, pikirannya plong, otomatis badannya sehat. Betul nggak? Tapi kalau orang nih banyak pikiran, dia nggak ngilangin pikiran buruknya tadi tuh yang jeleknya, dibengong di rumah, ada kayak ayam pengen mati gitu. Ini yang begitu cepet banget hadirin matinya. Ya. Yang ketiga, kalau orang ngerokok biasanya bareng-bareng berjamaah kan gitu ya, afdolnya gitu ya, afdol gitu. Orang kalau mau ngerokok kan kadang-kadang datang tuh ke rumah orang kan, ke tempat temennya. Nah, dapat pahala apa tuh? Silaturahmi. Menangin umur gak? Walaupun cuma modal korek doang tuh. Kan silaturahim tuh. Assalamualaikum Ji, ngapain? Mau silaturahim. Padahal mau minta apa tuh?
Tapi udah silaturahim, dapet tuh panjang umur. Tapi kalau orang yang ngerokok ngumpul bingung ngumpul ngapain ya gitu. Ini hikmah aja ya, ini dipraktekin sih jangan gitu. Artinya apa tadi saya bilang ya? Yang namanya orang kalau mau sehat nomor satu pikiran. Ya. Orang seger, sehat badannya, dapat kabar kagak enak misalnya, ya maaf misalnya istrinya selingkuh lah, yang seger jadi sakit. Ya. Begitupun sebaliknya, orang sakit, ya badannya nggak enak badan. Nih bini dikabarin sama lakinya, yang kita ke rumah abah yuk. Kenapa? Ada bagi-bagi warisan, seger hadirin. Tadinya apa? Lemes udah kerebongan, begini udah pakai koyo 2 gitu. Dibilang ada warisan langsung bangun. Lah kok berangkat aja, udah sehat nih alhamdulillah. Betul gak? Pengaruh gak pikiran? Ya. Makanya itu dengan sholat pikiran tenang. Ya. Dengan zikir pikiran tenang. Makanya kalau mau panjang umur banyakin sholat, banyakin zikir tuh. Ya. Wa yustahabu disunnahkan membaca amin fis shalah dalam sholatil imami wal ma'mum wal munfarid, bagi makmum, imam dan orang yang sholat sendiri. Wa yajhar bihi al imam wal munfarid fis sholatil jahriyah, dan bagi imam dan bagi orang yang sendiri membaca keras dalam sholat yang jahar. Was sahih, dan dalam qaul yang sahih, annal ma'mum, bahwasanya makmum juga mengeraskan suaranya. Ya, jadi imam justru yang keras ya. Kalau kita kan kadang yang keras makmumnya doang gitu, imamnya kagak, justru imamnya yang keras. Waladhdallin, amin, begitu. Dikerasin, imamnya juga keras, makmumnya keras, imamnya keras. Sawaun kanal jam'u qalilan, baik itu jamaahnya dikit atau jamaahnya banyak, sama tetap disunahkan amin. Bahkan nih ya, disunnahkan an yakuna ta'minul ma'mumi ma'a ta'minil imam, itu dibarengin aminnya makmum sampai aminnya imam, disunahin bareng ya. La qablahu wala ba'dahu, bukan sebelumnya bukan juga setelahnya, bareng. Nah ini hadirin, makruh hukumnya ngikutin imam, barengin imam, afwan, makruh hukumnya barengin imam kecuali dalam urusan amin. Kalau amin sunnahnya bareng. Bahkan dalam riwayat tuh ya, dikatakan di dalam sebuah riwayat, orang yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, maka Allah ampuni semua dosanya. Ya. Cuman masalahnya malaikat kapan tuh aminnya? Kan kita nggak tahu. Kita nggak dengar malaikat gitu aminnya kapan. Tapi kalau seandainya bareng nih, amin kita dengan aminnya malaikat, Allah ampuni dosa-dosa kita tuh. Walaisa fis salati maudiun, tidak ada dalam salat suatu tempat yustahabbu yang disunnahkan an yaktarina fihi qaulal ma'mumi bi qaulil imam, si imam bareng sama makmum, enggak ada, illa fi qaulihi amin, kecuali dalam ucapan amin. Nah itu bareng ya. Takbiratul ihram, imam duluan baru makmum. Ruku imam duluan baru makmum. Termasuk salam ya. Salam imam duluan baru makmum. Nah, kecuali amin itu bareng antara imam dan makmum tuh. Wa amma baqil aqwali, adapun ya sisa perkataan atau ucapan atau zikir yang lain, fayata'akhkhar qaulul ma'mumi, maka perkataan atau zikirnya si makmum lebih belakangan daripada si imam tadi. Nah ya, jadi begitu hadirin ya, kita kalau sholat kalau bisa jangan duluin imam ya. Alhamdulillah ya, ini ngaji begini sangat kepake ya. Jadi ntar kita praktekin tuh. Yang pertama tadi apa ya? Ada saktah, pakai tuh saktah. Besok kalau jadi imam, ingat-ingat ada saktah antara surat Fatihah dengan surat yang selanjutnya. Kita jedah sedikit, kasih waktu makmum buat baca apa? Fatihah. Pengen ruku, kita diam sebentar, jangan langsung ruku, biar dapat nih makmum nyelesain Fatihah. Kemudian yang kedua tadi dianjurkan baca amin, boleh panjang boleh pendek gitu. Yang ketiga, kalau bisa aminnya bareng dengan aminnya imam tuh ya, kalau bisa bareng tuh ya. Wallahu alam bisawab. Besok udah fasal yang lain lagi, faslun yusannu likulli man qara'a ya. Mudah-mudahan kajian yang singkat ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin ya.
Tapi ada tambahan sedikit nih ya. Nah ini nih tambahan sedikit tadi saya lupa sampaikan. Kita baca nih surah Al-Baqarah ya. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wusaha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Imam baca begitu, kita bilang amin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Amin. Lagi salat boleh. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Amin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Amin. Itu disunnahkan. Ya, cuma jarang yang make yang gini nih. Ya. Termasuk nih kalau kita baca kunut tuh. Ya, Allahumma hdina fiman hadait, amin, wa afina fiman afait, amin, wa tawallana fiman tawallait. Nah, terakhir tuh astaghfiruka wa atubu ilaik. Shalawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Kata ulama, as-salatu ala nabi minad du'a. Sholawat juga doa, maka sunnah baca amin. Ya. Kita praktekin ya. Nah, kita praktekin. Mudah-mudahan besok subuh udah pakai amin tuh. Ya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yuzil man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah itu hadirin ya, ini sunnah yang banyak ditinggalin orang, yaitu membaca amin ketika baca sholawat. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat buat kita semua, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang pengen bertanya, dipersilakan. 1-2 pertanyaan cukup insyaallah. Baik Ustaz Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.